Halo guys, balik lagi dengan saya Royan di channel Dialog Mukti. Apa sih yang terbesit di benak kalian jika mendengar kata Manchester United? Klub sepak bola yang berasal dari Inggris dengan identik warna merah dan stadionnya Old Trafford. Klub yang dijuluki Red Devils ini ternyata memiliki kisah yang sangat menyedihkan dahulu. Untuk mengenang kisahnya tersebut, maka orang-orang membuat film Manchester United 2011. Film ini disutradarai oleh James Strong dan dibintangi oleh John Carner berperan sebagai Bobby Carlton, David Tennant sebagai Jimmy Murphy, Doug Prescott sebagai Matt Busby, serta aktor besar lainnya. United adalah sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata ketika kecelakaan pesawat di Munich di tahun 1958 dan kehidupan setelah kecelakaan itu. Dan Mimin selalu ingatkan bahwa semua konten Mimin adalah spoiler konten, dan Mimin sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan tanpa lama-lama lagi lanjut ke filmnya. Di awal scene terlihat bekas kecelakaan pesawat, dan terlihat ada dua orang di kursi pesawat, dan satu-satunya lagi mulai sadar. Scene mulai berpindah ke tahun sebelumnya, dan di sini adalah tahun-tahun di mana kejayaan Manchester United saat di tangan Sir Matt Busby, dan di sini terlihat para pemain United sedang menonton layar lebar yang menampilkan perkenalan profil para pemain Manchester United, dan nampak mereka sangat menikmati film tersebut. Lalu di pagi hari terlihat di ruang ganti dan akan bersiap berlatih sepak bola. Murphy sebagai pelatih tim Manchester United sangat semangat dalam melatih tim tersebut. Namun saat dipisahkan, saat berlatih antara tim inti dan tim cadangan, terlihat ada seseorang yang terlihat sedih. Ia bernama Bobby Carlton. Saat di ruang ganti, Bobby Carlton menanyakan kepada bos Busby kapan ia bisa masuk ke dalam tim inti, karena selama ini ia hanya menjadi tim cadangan. Pelatihnya Jimmy Murphy yang paham akan hal tersebut mengajak Bobby ke tengah lapangan Old Trafford. Murphy memberitahu bahwa sebelum ada sepak bola dan stadion ini, para pekerja dan para warga tidak ada hiburan lain. Namun setelah ada stadion ini, mereka dapat menemukan hiburan baru di akhir pekan, dan para pemain United harus menunjukkan permainan terbaiknya. Dan pelatih berjanji sebentar lagi bahwa Bobby bisa bermain di hadapan 80.000 orang di Stadion Old Trafford, dan membuat Bobby lebih semangat dalam berlatih untuk tidak mengecewakan siapapun. Bobby yang sedang berlatih bersama Jimmy Murphy tiba-tiba didatangi oleh bos Busby yang sedang berjalan-jalan, dan bos Busby menanyakan siapa yang sedang berlatih. Jimmy Murphy menjawab bahwa itu adalah Bobby yang mencetak gol terbanyak di Liga Alkmaar dengan skor akhir 12-0, dan si Bobby ini berlatih di lapangan 1 jam sebelum pemain lain berlatih, dan si bos mulai tertarik dengan si Bobby. Saat waktu istirahat tiba, Bobby yang sedang melakukan pemulihan tiba-tiba dipanggil oleh bos Busby dan memberitahu bahwa Bobby besok akan ikut dalam starter dalam pertandingan besok, membuat si Bobby menjadi lebih senang. Dan pada malam harinya, Bobby terlihat sangat gugup karena memikirkan pertandingan besok. Hari yang dinanti pun tiba. Bobby datang ke ruang ganti para pemain, dan seperti biasa, bos Busby dan Jimmy Murphy memberi semangat kepada para pemain agar bisa bermain secara baik. Dan di koridor terlihat para pemain sedang mempersiapkan mental, sedangkan di barisan paling belakang terlihat Bobby yang masih terlihat gugup karena baru pertama kali menjalani pertandingan pertamanya. Singkat cerita, permainan pun dimenangkan oleh Manchester United dengan skor akhir 4-2. 4 untuk Manchester dan 2 untuk Carlton Athletic, dan para pemain merayakan kemenangannya dengan mengangkat Bobby karena ia berhasil mencetak 2 gol dalam permainan pertamanya. Di hari-hari berikutnya, para pemain Manchester berlatih seperti biasa. Dan di perempat final Piala Eropa, Manchester United melawan tim yang lebih kuat, yaitu Red Star Belgrade. Setelah memenangkan pertandingan pertama di Old Trafford, dan leg keduanya Manchester akan menjalani pertandingan ke Iron Curtain untuk melakukan perempat final di musim itu secara berturut-turut. Pada tanggal 15 Januari 1958,
Bos Busby meminta agar pihak liga untuk memundurkan pertandingannya pada hari Sabtu 8 Februari. Pasalnya, pada tanggal tersebut mereka baru saja pulang dari Bear Brand dan anak-anak akan merasa capek. Namun, pihak liga tidak dapat memenuhi keinginannya karena sudah ditentukan Manchester datang pada tanggal tersebut 24 jam sebelum tanggal tersebut dan menyuruh Manchester berangkat pada tanggal 7. Jika tidak, maka poin Manchester akan dikurangi dan akhirnya Bos Busby menyetujui hal tersebut. Keesokan harinya saat latihan, Bos Busby memberitahu pada Jimmy Murphy bahwa ia sudah memesan tiket pesawat agar bisa pulang pergi lebih cepat. Namun pelatih Jimmy tidak bisa ikut dengan mereka karena ada urusan dengan timnas Wales. Namun pelatih Jimmy memperkenalkan kiper baru yang baru saja ia beli. Ia adalah Harry Craig dan Jimmy memberitahu bahwa di posisi kiper Harry Craig adalah seperti seorang hewan buas. Dan di hari keberangkatan pun tiba. Para pemain dipoto terlebih dahulu sebelum berangkat ke dalam pesawat dan para wartawan dan penggemar yang ikut dalam rombongan tersebut, sehingga 47 orang masuk dalam pesawat tersebut. Singkatnya, sampailah mereka di Yugoslavia dengan selamat. Saat pertandingan dengan Red Star Belgrade, skor akhir 3-3. Namun agregat Manchester lebih tinggi, maka Manchester berhak melaju ke semifinal melawan AC Milan. Di dalam pesawat terlihat para pemain yang sedang mengobrol dan kapten pesawat memberitahu bahwa mereka akan segera mendarat di Munich untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanan ke Manchester. Di Munich cuaca sedang salju dan sangat buruk. Para pemain sangat gusar akan hal tersebut dan memiliki perasaan yang buruk. Dan ada pemain yang mengusulkan naik kereta saja. Namun usul itu tidak diterima karena kereta sangat lama dan akan mengurangi poin mereka. Pesawat pun selesai diisi bahan bakar dan para pemain yang gusar pun masuk kembali ke dalam pesawat. Dan pilot pun yang sedang menaikkan pesawat ke udara, tiba-tiba pesawat itu pun melambat dan putar arah dan pesawat pun lepas landas kembali. Dan dengan rasa kecewa para pemain pun ikut turun karena pesawat akan diperbaiki terlebih dahulu. Di ruang tunggu semuanya gelisah dan ragu untuk naik pesawat. Semuanya pun masuk kembali ke dalam pesawat dengan rasa khawatir. Saat di dalam pesawat mereka berlomba duduk di belakang karena menurut mereka di bagian belakang lebih aman. Dan Bobby pun tetap duduk di tengah dengan beberapa orang di sana. Dan pesawat pun kembali terbang. Saat terbang, pesawat itu mengalami getaran yang lama-kelamaan semakin keras dan suasana sangat menakutkan. Dan terjadilah hal yang tak diinginkan, yakni kecelakaan. Seperti di scene awal terlihat Bobby yang bercucuran darah dan mulai mendekati para pesawat yang hancur. Dan terlihat banyak orang yang meninggal, termasuk teman-temannya. Harry yang masih kuat menolong orang-orang yang masih selamat. Ia tetap menolong walau tahu sewaktu-waktu pesawat itu bisa meledak. Bobby yang tampak shock akan kejadian itu, ia masih tak percaya bahwa kejadian itu bisa ia alami. Bos Busby dan Bobby yang selamat dibawa ke ambulan untuk diobati dan dibawa ke rumah sakit. Namun Bobby yang masih shock, ia pun memberontak dan dokter pun membiusnya dan merawatnya. Di kantor Manchester United terlihat Jimmy Murphy yang senang karena Manchester United berhasil lolos ke semifinal. Namun semua itu berubah saat sekretarisnya memberitahu bahwa pesawatnya yang ditumpangi para pemain Manchester telah jatuh. Yang terkejut memerintahkan Alma agar menghubungi duta yang ada di sana agar memberitahu siapa saja yang selamat dan siapa saja yang meninggal. Korban pun merasa sedih akan hal tersebut. Mereka berharap keluarga mereka bisa selamat. Di lain sisi, pihak liga menelpon Jimmy bahwa laga Manchester boleh untuk diundur. Dan di rumah sakit Bobby menanyakan kepada orang-orang di sebelahnya, siapa saja yang tidak selamat. Orang itu menjelaskan banyak sekali orang yang tak selamat. Setelah menyelesaikan beberapa urusan, Jimmy pun langsung terbang ke Munich untuk melihat kondisi para pemain yang sedang dirawat. Dan dokter menjelaskan kondisi-kondisi para pemain. Nampak para pemain terluka parah dan nampak Edward yang mengalami luka parah pada ginjalnya. Jimmy pun masuk kembali ke dalam ruangan Bobby
dan Bobby pun menangis akan kepergian teman-temannya. Dan selanjutnya Jimmy masuk kembali ke dalam ruangan Bos Busby bahwa ia tak mendengar usul para pemain. Di ruangan Edward, Jimmy yang menunggu dan Edward yang mulai siuman dengan lemas dan dengan suara yang kecil menyuruh pelatih Jimmy agar mengundur dulu pertandingannya. Saat di luar ruangan, Jimmy yang terlihat menangis karena kasihan melihat korban-korban semuanya. Beberapa hari selanjutnya, Harry pamitan kepada Bobby dan memberitahu bahwa yang lainnya sudah dipulangkan ke Manchester dan para mayat pun juga sama. Saat para mayat sampai di Manchester, pelatih Jimmy melihat mayat-mayat itu dengan ketidakpercayaan dan satu persatu korban pun mengunjunginya untuk terakhir kalinya. Suasana saat itu terlihat memilukan. Bahkan ada yang tak terima atas semua kejadian ini. Beberapa hari selanjutnya terlihat Bobby yang sudah boleh pulang diantar oleh Jimmy. Namun Bobby meminta agar bertemu dulu dengan Edward. Di sana Edward menanyakan kemana teman-temannya saat ini. Karena pada saat itu Edward tidak tahu bahwa teman-temannya sudah meninggal. Dan setelah mengobrol, Bobby pun dengan kesedihannya mendalam berkata, "Sampai jumpa lagi di Inggris." Dan Bobby pun pergi. Lalu Bobby yang sampai di pelabuhan dan disambut oleh ibunya dengan perasaan yang bangga karena berhasil selamat. Di kantor Manchester terlihat Alma yang bersama wanita-wanita lainnya sedang membuka surat-surat bela sungkawa karena terjadinya korban tersebut. Bahkan beberapa surat berisi uang dan wanita-wanita itu melakukan itu dengan sukarela dan Jimmy pun berterima kasih kepada mereka semua. 15 hari kemudian Edward pun meninggal karena ginjalnya yang sudah lumpuh. Bobby yang mengetahui hal tersebut mulai bersedih kembali. Lalu Harry dan Jimmy harus merasakan kesedihan yang lagi karena harus kehilangan teman-temannya lagi. Karena kejadian tersebut membuat Bobby untuk berniat tidak bermain bola lagi dan akan membuang semua peralatan-peralatan dan semua trofi-trofi sepak bolanya. Yang terlihat di rapat para pimpinan Manchester, para pimpinan menyarankan untuk mentiadakan klub sepak bola tersebut. Namun Jimmy menolak dan ia akan bertanggung jawab atas semua yang akan terjadi. Padahal di pertandingan mulai 2 minggu lagi. Lalu Jimmy kembali ke kantornya dan meminta Alma untuk mencari anggota klub baru. Bahkan semua orang boleh masuk ke dalam klub ini. Yang penting mereka mengenal sepak bola. Beruntungnya Jimmy, ia menemukan pemain-pemain barunya dengan latihan yang ekstra. Karena sebentar lagi mereka akan melakukan pertandingan. Jimmy merayu kembali Bobby untuk masuk ke dalam klub. Namun Bobby yang masih berduka menolak tawaran tersebut. Ia berpikir bagaimana seragam teman-temannya dipakai oleh orang lain. Yang intinya Bobby tidak mau masuk kembali ke dalam klub. Hanya Harry dari tim aslinya dan bersama tim barunya melakukan latihan ekstra. Bobby yang keluar rumah dan melihat anak-anak bermain sepak bola, Bobby yang sadar dan mulai bernostalgia. Ia pun mulai mengikuti permainan tersebut. Pertanda ia sudah mulai suka kembali. Dan benar saja, pada hari pertandingan, Bobby kembali ke Old Trafford. Bobby masuk kembali ke dalam ruangan ganti Manchester dan menyapa Harry dan Jimmy. Jimmy yang merasa bahagia akan hal tersebut memberikan jaket VIP kepada pamannya Bobby. Di rumah sakit Munich, terlihat Bos Busby mendengarkan pertandingan itu lewat radio dengan pertandingan dimenangkan oleh Manchester dengan 3 Manchester, sedangkan Sheffield kosong. Kemenangan telak dari sebuah klub yang memulai dari keterpurukannya. Pada tanggal 3 Mei 1958, tepatnya 3 bulan setelah kecelakaan itu, Manchester berhasil lolos ke final FA Cup di sana. Terlihat Bos Busby yang berhasil sembuh menyapa Jimmy dan memberi semangat kepada pemain lainnya. Walau ia tahu ia terlihat sedih, namun pelatih Jimmy dan para pemain masih semangat untuk memenangkan pertandingan. Lalu di koridor, Bos Jimmy melihat para pemain Manchester yang baru dan mengingat bahwa itu adalah Manchester yang lama. Dan di akhir film, Manchester kalah dalam pertandingan tersebut dalam skor 2-0 di final FA Cup. Jimmy Murphy yang bertahan di Manchester sampai 1971. Dia satu-satunya manajer yang berhasil membawa Wales ke putaran Piala Dunia. Sir Matt Busby memenangkan 3 piala Liga dan 2 piala FA dan 1 piala Euro. Bobby Charlton bermain 758 kali untuk pertandingan Manchester
dan ia sudah mencetak gol 249 kali untuk Manchester.